Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 kelas C dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Seva Maulana Ardisyah Putra, Jemi Arya Dwi Purnama, Muhammad Fatur Ashar, Maria Ulfa, dan saya sendiri Satrio Maulana Rekasi sebagai moderator. Di sini kami ingin menerangkan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Dampak dari Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence terhadap Pekerjaan Manusia, Studi Kasus pada Kecerdasan Buatan. Untuk penjelasan pertama, saya berikan kepada Jemi Arya Dwi Purnama. Silakan dilanjut slide-nya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan abstrak tentang makalah yang kami buat. Pertama itu, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi dan pikiran. Lalu, buatan menurut KBBI itu sendiri yaitu cara membuat hasil pekerjaan dan lain-lain. Karena itu, secara singkat, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial. Dalam bahasa Inggris, artificial intelligence, atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Cara kerja dari kecerdasan buatan ini adalah bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang dan algoritma yang cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Di sini kata kuncinya yaitu kecerdasan, buatan, dan pekerjaan. Silakan dilanjut. Dalam pendahuluan, kemajuan teknologi memang akan terus berkembang, menciptakan inovasi-inovasi baru yang menarik. Dengan berbagai temuan teknologi, tentu saja kehidupan dan peradaban manusia semakin bergerak yang ke arah lebih baik. Umumnya, orang percaya bahwa AI atau AI sebagai solusi penyelesaian masalah. AI memiliki karakteristik pada kemampuannya sebagai sistem yang menerjemahkan kebutuhan hingga ujung-ujungnya adalah teknologi ini dapat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang terbaik. AI diharapkan hadir untuk dapat membantu pekerjaan manusia ke depannya. AI akan membantu meningkatkan performa kerja mereka menjadi lebih baik. Teknologi ini mampu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan praktis. Karena tugas-tugas harian sifatnya monoton atau dikerjakan oleh manusia akan dikerjakan oleh kecerdasan mesin. Sehingga waktu efisiensi manusia itu efektif dalam mengerjakan pekerjaannya. Baik, untuk penjelasan presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Fatur Ashar. Dipersilakan. Oke, baik Kak Rio. Sekarang saya akan lanjut bahas yang metode. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode dengan memperoleh data-data dari media internet yang bersumber dari berbagai web dan memanfaatkan referensi dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama dari web cerdassf.ugm.ac.id, yang kedua dari joshua.rizky.hameda.blogspot.com, manfaat, dampak, positif dan negatif dari AI, dan yang ketiga itu dari beberapa referensi jurnal. Oke, bisa dilanjut. Sekarang saya akan bahas hasil dan pembahasan. Penjelasan KTI. Nama Artificial Intelligence diciptakan oleh John McCarthy tahun 1940 dan merupakan cabang eksperimental ilmu komputer yang mengikuti tujuannya untuk menciptakan mesin cerdas.
dan dapat melakukan berbagai tugas dengan menggunakan kecerdasannya. Diadap A 2017. Tahun 1950, Alan Turing, seorang pioner AI dan ahli matematika Inggris, melakukan percobaan dan dinamakan Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung pada satu ada terminal dengan software AI, dan di ujung yang lain ada sebuah terminal dengan seorang operator yang manusia. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software AI. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Dan sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas layaknya manusia. Oke, terima kasih Pak Tor. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seva Maulana Adi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Satrio. Dampak penggunaan AI ini ada yang positif. Yang pertama, pada bidang industri penerapan artificial intelligence dapat membantu meningkatkan keamanan pegawai karena aktivitas-aktivitas yang berbahaya dapat digantikan oleh mesin. Sebagai contohnya, pada penggunaan mesin pendeteksi suhu, pembakaran, tembaga, minyak bumi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pada bidang kesehatan. Penerapan artificial intelligence sangat membantu tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien melalui gejala-gejala yang dialaminya. Bahkan dapat juga menyediakan jenis obat yang cocok untuk pasiennya. Contohnya pada program pendeteksi penyakit jantung koroner. Penelitian dilakukan dengan meneliti detak jantung pasien. Yang ketiga, pada bidang perbankan. Penerapan artificial intelligence dapat digunakan untuk mengontrol laju inflasi maupun deflasi dari keuangan negara. Sebagai contohnya, pada pembuatan mesin pendeteksi uang palsu, dan masih banyak lainnya. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, dengan mudah melakukan transaksi di internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi narkoba. Yang kedua adalah pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Dan yang keempat, perlawanan dalam membeli barang online. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Ulfa. Untuk Maria Ulfa dipersilakan. Ya, terima kasih Satrio. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sejarah singkat artificial intelligence. Nama artificial intelligence diciptakan oleh John McCarthy. Contoh kecerdasan buatan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah mesin pencarian atau search engine. Ini merupakan contoh kecerdasan buatan yang memudahkan akses informasi masa kini. Dalam membantu pekerjaan manusia, artificial intelligence memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Namun, artificial intelligence yang dapat terus dikembangkan akan hadir menjadi solusi untuk membantu pekerjaan manusia ke depannya. Terima kasih. Baik, sekian adalah penjelasan dari makalah kelompok kami, tim 2 dari kelas C, untuk memenuhi tugas kuliah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili dari tim 2 kelas C. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.